Saudaraku, minggu yang lalu kita telah melihat firman Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus menengking murid-murid karena murid-murid ketakutan. Saudara sudah mengetahui ceritanya. Pada waktu itu saudaraku, Tuhan Yesus di atas perahu bersama dengan murid-murid. Kemudian datang angin, datang gelombang, lalu murid-murid ketakutan. Dan Tuhan Yesus menengking murid-murid dengan berkata, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Tuhan Yesus tidak suka murid-murid takut. Demikian Tuhan tidak suka kalau kita takut, karena Tuhan dalam kita. Murid-murid juga memiliki Yesus bersama-sama dengan di dalam perahu. Tapi kita lebih lagi, kita memiliki Tuhan Yesus. Kita memiliki Roh Kudus yang tinggal dalam kita. Harusnya saudara, kalau mereka percaya, mereka tidak takut. Dan Tuhan menengking murid-murid, "Mengapa kamu takut?" Minggu yang lewat telah saya katakan kepada saudara, banyak alasan secara manusiawi murid-murid menjadi takut. Karena gelombang sudah begitu besar, angin sudah begitu terang, air sudah masuk dalam perahu, sebentar lagi perahu tenggelam. Wajarlah kalau mereka takut, saudara. Tapi Tuhan Yesus tidak menghendaki mereka takut, walaupun dalam keadaan yang demikian. Sebab yang pertama, saudaraku, karena Yesus beserta dengan mereka. Yang kedua, saudaraku, karena Yesus sendiri sudah berkata ke seberang, "Marilah kita ke seberang." Kalau Tuhan Yesus berkata ke seberang, pastilah mereka sampai ke seberang. Bagaimanapun hebatnya badai gelombang yang menerpa mereka, karena firman Tuhan ya dan amin. Langit bumi boleh berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus sudah sirna daripada pikiran mereka. Mereka dikuasai oleh apa yang mereka lihat. Mereka dikuasai oleh pengalaman mereka. Mereka dikuasai oleh pikiran mereka secara manusia. Biasanya kalau gelombang sudah begini besar, biasanya kalau kapal yang begini timpa ombak begitu besar, pasti tenggelam. Lalu murid-murid melihat kematian, murid-murid melihat celaka. Tapi Yesus begitu tenang tidur di buritan kapal. Mengapa, saudara? Karena Yesus sama sekali tidak melihat kematian. Yesus melihat mereka sampai dengan selamat di seberang. Yesus melihat dia melayani dan membebaskan seorang yang kerasukan di seberang sana. Yesus tenang. Nah, kemudian murid-murid yang begitu khawatir, begitu panik membangunkan Yesus. "Tuhan, tidak akan kau peduli kalau kami binasa?" "Tidak binasa." Lalu Tuhan Yesus bangun mengalami angin, diam danau, lalu angin jadi tenang, danau jadi tenang. Tapi Yesus berkata kepada murid-murid, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu takut? Aku beserta dengan engkau. Aku telah berkata ke seberang, pasti sampai ke seberang. Mengapa kau takut? Mengapa kau tidak percaya? Mengapa kau tidak percaya kepada firman-Ku? Mana lebih berkuasa firman-Ku apa danau ini? Mana lebih berkuasa firman-Ku atau angin ribut ini?" Saudaraku, firman Tuhan lebih berkuasa. Amin. Demikian juga dalam hidup kita, dalam perjalanan kita, Tuhan ini sudah berkata kepada kita sampai ke seberang. Seberang sana, sorga. Nama saudara sekarang sudah tertulis dalam buku kehidupan. Amin. Adakah saudara bersuka cita nama saudara tertulis di sorga? Haleluya. Kelak kalau saudara sudah melayani Tuhan berdua lepas, saudaraku, panjang umur saudara akan sampai ke sorga kalau Yesus belum datang. Lalu pada waktu itu buku kehidupan akan dibuka, saudaraku, dan nama saudara ada di sana. Oh, pada waktu itu alangkah senangnya pintu sorga terbuka bagi saudara. Akan ada gangguan-gangguan sebelum saudara sampai ke seberang sana. Tetapi itu bisa saudara pakai untuk melatih iman saudara untuk jangan takut dan bersandar kepada Tuhan. Nah, saudara itu yang terkasih dalam nama Yesus. Tuhan Yesus berkata lagi dalam Matius 6 ayat 25 sampai 33. Matius 6 ayat 25 sampai 33. Bukan kitab saudara. Sini dikatakan jangan khawatir. Jangan khawatir karena apa yang kau makan. Jangan khawatir apa yang kau pakai. Kemudian dikatakan Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah. Saudara, jangan karena makanan saudara tidak kebatian pada hari Minggu. Jangan karena mencari uang saudara tidak kebatian pada hari Minggu, saudaraku. Jangan, saudaraku, karena saudaraku mengurus pakaian, saudaraku, mengurus materi-materi dunia ini saudara tidak kebatian pada hari Minggu. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan padamu, ditambahkan padamu, ditambahkan padamu. Nah, Yesus berjalan di atas air, saudara. Murid-murid ketakutan lagi, itu hantu dia katakan.
Murid-murid selalu mereka-reka yang jelek. Sebagai orang Kristen jangan mereka-reka yang jelek. Jangan berpikir yang buruk pasti jadi. Dalam pikirkan yang baik pasti jadi. Nah, saudara, Tuhan tidak suka kita takut. Tuhan suka kalau kita percaya. Kalau kita tidak takut, saudara, percaya penuh kepada. Sekali lagi Tuhan berkata kepada murid-murid, tenanglah, api, jangan takut. Masa kamu tidak kenal badan? Terus saudara menjadi berani. Kalau betul engkau itu Tuhan sebuah udara berjalan air. Dan berkata, mari, haleluya. Saudara, saya kasih dalam nama Yesus. Tuhan tidak marah. Petrus meminta mujizat Tuhan, Tuhan tidak marah. Tuhan tidak berkata nanti Petrus sudah kau sempurna dari imanmu, sempurna kesucianmu, baru kau boleh berjalan di atas air. Tidak. Kalau kau percaya, mari. Sama sebagaimana iman jadi padamu. Petrus beriman, dan Petrus turun dari air, turun ke air, lalu berjalan di atas air. Alangkah indahnya Petrus berjalan di atas air. Saudara yang bersuka cita dan bersorak-sorai, dan berkata, haleluya Tuhan. Kau memberikan kuasa kepada berjalan di atas air. Haleluya, haleluya, melompat-lompat di atas air. Pasti bisa, Tuhan. Tapi kemudian dia timbang pikirannya, penglihatan matanya. Karena firman Tuhan berkata, ketika dilihatnya gelombang dan dirasanya angin, aku lagi-lagi takut. Lalu dia mulai tenggelam. Dari sini kita belajar, takut menutup kuasa Tuhan. Takut membunuh iman. Kalau datang takut, iman pun keluar. Oleh sebab itu berkali-kali Tuhan berkata, jangan takut. Dan takut itu, saudaraku, yang lebih parah lagi, saudaraku, mengundang kuasa setan. Kita takut kuasa setan datang. Oleh sebab itu jangan takut.